day. Oke, jadi kita lanjut ke profesi yang pertama. Dikenal Justin gak sih? Yang artis pokoknya. Iya. Oke, jadi kita apa aja sih? Jadi sama aja sih seperti definisinya tadi ada di pasal 11. Kemudian dilarang untuk menolak, memeriksa, mengadili atau menuntut. Jadi kalau ada satu pengadilan tinggi dia harus lebih berpengalaman, jadi harus paling setiap 5 tahun sebagai ketua dan yang lain sebagai. Nah, kalau ini hakim konstitusi. Nah, setiap hakim-hakim itu mereka punya toga, ini namanya toga. Toganya itu beda-beda warnanya. Hakim agung warnanya kuning, kalau PT UN warnanya biru, peradilan agama warnanya hijau, peradilan umum warnanya merah. Ini sama ya, pokoknya memeriksa, mengadili dan mengurus perkara pidana perdata sesuai ketentuan peraturan undang-undang. Nah, sekarang aku mau nanya, bisa nggak sebenarnya apakah hakim itu benar-benar bisa berlaku adil? Kayak misalkan nih ada satu kasusnya tentang pembakaran hutan gitu, terus hakimnya masih bilang bakar hutan itu. Jadi secara umum cara menjadi hakim itu termasuk sebagai pegawai negeri sipil. Jadi kalian harus ikut CPNS dulu nih. Setelah lulus, kalian juga nggak bisa langsung jadi hakim, tapi kalian masuk perselisihan hasil pemilu. Nah syaratnya lebih tinggi lagi, mereka harus berijazah dokter, berarti harus S3, usia paling rendah 30 tahun, dan harus berpengalaman di bidang hukum pada sedikit 15 persidangan. Terus jaksa penuntut umum juga sebagai eksekutor untuk melaksanakan putusan hakim. Lalu bidang intelijen itu tugas tanggung jawab jaksa di. Nah teman-teman, kalau bisa dilihat, jaksa itu kesehariannya memakai PDH jaksa, beda dengan jaksa-jaksa di negara lain seperti Amerika atau Korea yang biasanya hanya menggunakan kemeja, jas, terus Nah, hakim selanjutnya ada yang bisa tebak ini apa? Jaksa. Udah tadi Kak? Profesi hukum jaksa. Jadi di jaksa hukum itu ada beberapa istilah. Ada kejaksaan RI, jaksa, dan jaksa penuntut umum. Nah, kalau kejaksaan RI itu dia adalah lembaganya, lembaga pemerintahan yang memiliki fungsi Indonesia. Sementara kalau kejaksaan tinggi itu kedudukannya itu di ibu kota provinsi. Jadi kalau misalnya di Jawa Barat itu di Bandung. Nah, terus dia meliputi. Jadi ketiga, setia pada Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Keempat, berijazah paling rendah sarjana hukum pada saat masuk kejaksaan. Nah, di sini pernah ada kasus saat Osman Faris itu menangani kasus yang Oke. Sekarang kita lanjut aja ke fraksi berikutnya yaitu notaris. Yuk sih Kak. Ini apa? Nah, akta apa aja sih yang dibuat sama notaris itu sebenarnya ada banyak. Nah, ini ada 6 yang kita kumpulin. Yaitu akta jual beli, akta pendirian usaha, pendirian yayasan, perjanjian pranikah nih yang sebelum nikah kita ada perjanjian tentang harta gono-gononya, akta warisan dan perjanjian kerjasama. Kita menjadi notaris yang bisa kita highlight sih ini harus memiliki gelar sarjana hukum dan gelar sarjana pendidikan notaris yaitu magister kenotariatan. Terus setelah dinyatakan ada profesi notaris. Jadi apa sih notaris? Notaris itu adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya. Kewenangan lainnya itu bisa. Oke, tadi kan ada tulisan ya kewenangannya si notaris ini adalah melegalisasi. Mungkin nggak familiar nih kalian sama legalisasi, kan lebih familiar sama legalisir. Nah, dua-duanya ini tuh mungkin terlihat sama tapi beda. Kalau legalisasi, nah ketika di namanya itu ada notaris dan dua-duanya ada BPA, kan pejabat umum atau tanah. Nah, bedanya apa sih? Nah, kalau
terkait dengan apa yang dibuat itu, pengadilan tuh nggak perlu lagi memeriksa nggak perlu meriksa kebenaran dari akta itu, karena akta itu udah pasti betul gitu ya. Kecuali tidak ada jasa hukum itu sebenarnya apa? Jadi jasa hukum itu advokat memberikan bantuan hukum, lalu juga memberikan konsultasi hukum, menjalankan kuasa itu. Jadi klien itu harus jujur ya ke advokat, dan yang terakhir adalah advokat tidak dapat diidentifikkan dengan kliennya oleh pihak yang berwenang membela klien yang bersalah. Oke, jadi ada tweet yang sempat ramai waktu itu dari seorang profesor hukum juga. Jadi dinyatakan kalau advokat yang membela koruptor itu sama aja dia koruptor, karena dia itu nggak mau buat terima bayaran itu hasil uang korupsi. Nah sebenarnya gimana sih etika hukum dalam Nah selanjutnya apa sih kewajiban advokat? Nah yang pertama itu adalah dilarang membedakan perlakuan terhadap klien. Jadi kalau misalnya advokat punya dua klien A sama B, itu nggak boleh membedain ya. adalah warga negara Indonesia yang kedua bertempat tinggal di Indonesia dan ijazah sarjana hukum berusia minimal 25 tahun. Terus ujian yang diadakan oleh organisasi advokat. Nah organisasi advokat ini adalah advokat telah bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela klien dalam persidangan dimana harus sesuai dengan aturan. Terus yang kedua adalah advokat berhak atas kerahasiaan hubungan dengan klien, termasuk Yang aku tahu kan kalau pengacara itu kan harus jadi sarjana hukum, terus harus mengikuti pendidikan profesi advokatnya itu apa, pendidikan itu yang kayak bersifat pengacara yang bisa buat kita gitu, atau pendidikan misalkan seberapa lama ada itu. jadi kalau buat Kamu tujuan seorang menggunakan jasa advokat.